Jadi wali itu punya karomah yang perlu kita catat. Karomah itu Allah berikan sebagai bentuk pemuliaan Allah kepadanya atas keistiqomahannya dalam menjalankan agama. Jadi rata-rata orang yang punya karomah itu orang-orang soleh, orang-orang soleh yang taat beragama. Itu namanya karomah seorang wali. Kalau ada orang durhaka menampilkan kejadian-kejadian ajaib, itu bukan karomah namanya. Atau orang biasa, kalau orang awam namanya bukan karomah tapi ma'unah. Ulama nyebutnya begitu. Kalau terjadi pada orang yang mengaku sebagai nabi namanya mu'jizat. Kalau terjadi pada orang yang akan menjadi nabi, belum jadi nabi tapi akan menjadi nabi, mengalami peristiwa ajaib, namanya bukan mu'jizat tapi irhas. Irhas, mu'jizat, karomah, ma'unah, apalagi istidraj, itu hal-hal yang luar biasa. Cuma beda objek. Ini nabi, ini wali dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sering sekali akidah dianggap salah oleh Ustadz Nuruddin, yang mana sudah sering kita bahas di video-video sebelumnya bahwasanya beliau ini adalah salah satu ustadz yang pakar di dalam bidang akidah. Walaupun para salafi wahabi mereka mengira bahwasanya Ustadz Nuruddin ini adalah ahli filsafat, sehingga mereka menggiring opini bahwasanya Ustadz Nuruddin ini adalah ustadz yang sesat. Apalagi di salah satu kajian beliau pernah membahas mengenai Syiah. Oke kawan-kawan, langsung saja kita simak video Ustadz Nuruddin mengenai permasalahan di dalam bidang akidah. Simak video ini sampai akhir. Dalam bahasa Arabnya itu tahakkuk. Tahakkuk itu artinya kenyataan, real, punya realitas. Bahasa akademisnya, bahasa orang kampusnya punya realitas, punya kenyataan. Sebagai bukti bahwa dia nyata, dia bisa memberikan dampak. Tuh, tangan kita ini real ada, karena dia bisa memberikan dampak. Saya pukul meja, tuh terlahir dampak. Di sesuatu yang ada itu bisa memberikan dampak pada sesuatu yang lain. Bisa memberikan athar gitu ya. Athar itu artinya dampak. Dia itu nyata, punya kenyataan dan bisa memberikan dampak. Allah itu dikatakan ada, saya ulangi, bukan karena dia terlihat, tapi karena kita menyaksikan dampak dari kuasanya, yaitu alam semesta ini. Alam semesta ini adalah bukti atau tanda bahwa yang pencipta itu ada, beneran ada. Gak terlihat, emang gak terlihat. Nah, kenapa ini penting dijelaskan Pak? Karena ada orang di luar sana sampai detik ini. Ada orang-orang yang nanya kalau Allah itu ada, di mana adanya katanya. Saya pengen ngelihat. Dulu seorang ilmuwan Laplace dikisahkan dia menerawang luar angkasa, kemudian mencari Tuhan. Mencari Tuhan keluar angkasa dan dia tidak menemukan Tuhan. Ya emang gak bakal ketemu. Mau sampai ujung mana juga gak bakal ketemu. Mau dengan menggunakan penelitian secanggih apapun gak akan pernah ketemu, karena sejak awal Allah itu bukan sesuatu yang berwujud secara indrawi. Dia tidak dikatakan ada karena terlihat oleh panca indera. Dia dikatakan ada karena dia menjadi sebab utama di balik keterlahiran alam semesta. Alam semesta ini emang harus ada yang buat, harus. Karena kalau alam itu dikatakan ada sekonyong-konyong, akal kita nggak bisa nerima. Saya nggak bisa nerima kalau ada orang bilang buku ini ada dengan dirinya sendiri. Nggak ada yang nulis, nggak ada yang nyetak, nggak ada yang nyusun, mustahil. Handphone ini bisa beroperasi dengan dirinya sendiri tanpa ada yang buat, mustahil. Alam semesta. Jadi kalau barang yang sederhana, yang remeh-temeh aja kita yakini pembuatnya, tentu di balik alam semesta ini lebih-lebih lagi dia pasti ada pembuatnya, meskipun tidak terlihat dan terjangkau oleh panca indera. Jadi sesuatu itu dikatakan ada bukan karena dia terlihat, terdengar atau bisa terakses oleh panca indera, tetapi kalau dia punya kenyataan,
dia punya kenyataan dan dia bisa memberikan dampak. Allah kita katakan ada karena ada dampak yang kita saksikan, yaitu alam semesta. Yang tadinya tidak ada, kemudian ada. Berarti ada yang mengadakan dan itulah Tuhan dalam bahasa agama kita. Itu satu. Kemudian tidak kalah penting Pak, sekarang saya akan lebih fokus untuk mengulas satu sifat. Ya, sifat ini kita kenal dengan sifat qudrah. Mungkin di sini sudah ada ya, yang mengajarkan ilmu akidah sudah ada kan? Sudah ada. Wujud qidam baqa mukhalafah lil hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah. Mungkin kita akan membahas dua sifat wahdaniyah dan qudrah dan kesalahpahaman seputar ini. Baik. Qudrah, Allah itu punya kuasa Pak. Para ulama muslim menjelaskan bahwa kuasa Allah, perhatikan. Saya ngejelasin pelan-pelan. Kuasa Allah itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkin, yang contingent being, bahasa orang kampusnya contingent being, mungkinul wujud, sesuatu yang mungkin. Apa itu mungkin? Sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Kayak apa contohnya? Kayak alam ini dengan segala isinya. Bapak itu nggak harus ada di dunia ini, juga nggak harus tiada. Dibilang harus ada enggak, dibilang harus tiada juga enggak. Ya terus apa? Ya bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Dan sekarang ada, berarti akan ada yang mengadakan. Bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Manakala yang ini ada, pasti ada sebab di baliknya. Jadi alam ini dalam bahasa ilmu akidah disebut sebagai sesuatu yang mungkin, yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Bumi ini, bumi yang kita pijak sekarang ini, Allah itu harus gak menciptakan bumi ini? Gak harus. Harus gak dia meniadakan bumi ini? Gak harus juga. Artinya apa berarti kalau begitu wujud bumi ini? Bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Nah, semua hal yang tergolong sebagai mungkin ini, kalau dia ada, pasti ada sebabnya. Ada kebakaran di luar sana Pak, nauzubillah ya, seandainya ada kebakaran. Kebakaran itu sesuatu yang mungkin, gak harus ada, gak harus tiada. Bisa jadi ada, bisa jadi gak ada. Dia ada beneran. Itu langsung akal kita akan bertanya, apa sebab dibalik itu? Apa sebab dibalik kebakaran itu? Bapak sakit, menderita penyakit diabetes, apa asam urat, apa jantung, pasti pergi ke dokter. Kenapa kita pergi ke dokter? Karena kita yakin bahwa dibalik penyakit ini ada sebabnya. Itu logika normal. Logika normal kita melihat kalau ada sesuatu mungkin, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, pasti ada yang mengadakan, pasti ada sebabnya. Dalam ilmu akidah Islam yang menjadi penyebab utama, garis bawahi, penyebab utama, karena dengan mengatakan Allah sebagai penyebab utama, kita tidak menafikan sebab-sebab alamiah di alam semesta. Sakit sembuh gara-gara minum obat. Tuh, ada hubungan antara obat dengan hilangnya penyakit. Kita nggak menafikan. Memang Allah yang menyembuhkan, tapi kan bukan berarti kita diam di rumah begitu aja gitu loh. Bukan berarti kita itu nguwirid baca Yasin 30 kali doang. Kalau sakit tetap pergi ke dokter. Orang beriman tuh begitu. Ada Pak, orang-orang zaman sekarang yang mengira bahwa ini orang-orang beragama nih karena hanya percaya kepada Tuhan, makanya ilmu pengetahuan tuh nggak maju. Karena bagi mereka dikit-dikit Tuhan aja yang menjadi penyebabnya. Ini seolah-olah kalau kita percaya Tuhan, itu menafikan pengakuan akan adanya sebab-sebab alamiah. Bahwa obat bisa punya hubungan untuk menyembuhkan. Kemudian ada kemiskinan, sebabnya juga kita ada sebab di balik kemiskinan, ada sebab di balik kebodohan. Enggak, bagi orang beragama semuanya Tuhan aja kata yang menentukan. Iya, memang Tuhan yang menentukan semuanya. Tapi itu enggak menafikan pengakuan akan adanya sebab-sebab alamiah. Tuhan itu sebab utamanya. Sebab utamanya. Kalau ada sesuatu tidak ada kemudian ada, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kuasanya. Lihat Pak, perhatikan. Kuasa Allah itu suatu sifat atau sifat Allah yang hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkin.
Dia nggak berkaitan dengan wajib, nggak berkaitan dengan mustahil. Lihat Pak, saya bacakan sekarang. Al-Imam Ad-Dardir, ulama besar di Mesir, ini saya bawa kitabnya Al-Kharidah Al-Bahiyah. Naam. Syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah. Al-Imam Abil Barakat Ahmad ibn Muhammad Al-Adawi Al-Maliki Al-Ma'ruf Bid-Dardir. Makamnya dulu waktu saya di Mesir ada dekat rumah saya, seorang wali besar. Ini kalau di Al-Azhar matan kitab ini dihafal. Jadi ini matan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Dardir namanya. Bagus nih kalau dijadiin pengajian di masjid secara bertahap. Ketika mengulas tentang sifat kuasa, saya bacakan, dan ini penjelasan para ulama ahli akidah manakala menjelaskan kuasa Allah. Nanti saya akan menguraikan apa kesalahan di balik pemahaman terkait sifat ini, terutama anak-anak muda yang ateis. Sekarang banyak Pak, anak-anak muda yang gak percaya Tuhan lagi, gak percaya agama lagi, gara-gara di kepalanya itu muncul pertanyaan-pertanyaan, terus dia gak punya jawaban. Gak punya jawaban yang memuaskan. Orang tuanya juga kadang-kadang melarang gitu loh. Saya pernah itu didatangin seorang bapak-bapak dari daerah Balaraja itu. Kucuk datang ke rumah saya. Assalamualaikum, Ustaz Nuruddin ya? Iya Pak, ada apa Pak? Masya Allah Ustadz, katanya saya ini sering ngelihat ceramah-ceramah Ustadz. Ada apa Pak? Pokoknya saya pengen ketemu aja. Dia cerita-cerita banyak sama saya. Ustadz, saya itu di kampung punya banyak pertanyaan. Bapak-bapak itu Pak, usia 60 tahunan, punya banyak pertanyaan tentang akidah yang saya anut ini. Tapi masalahnya kalau saya nanya sama kiai saya, suka dibilang, kamu jangan banyak nanya kayak Bani Israel katanya. Jangan banyak nanya kayak Bani Israel, dilarang banyak nanya. Kalau kata saya justru harus banyak nanya Pak. Soalnya itu pertanyaan kalau disimpan di sini bisa menjadi benih yang meragukan keimanan kita, ujung-ujungnya hilang keimanan. Nauzubillah kan. Kita mau mati misalnya tiba-tiba ada pertanyaan yang mengusik, tiba-tiba kita kemudian ragu, nauzubillah. Wafat dalam keadaan yang masih ragu itu, nauzubillah. Makanya harus ditanyakan Pak. Ada pertanyaan aneh-aneh itu harus dijawab. Dan saya bisa jamin, saya sudah menekuni ilmu akidah ini bertahun-tahun, mengikuti obrolan-obrolan anak-anak muda di internet itu, orang-orang ateis, orang-orang agnostik, itu tidak ada yang tidak ada jawabannya Pak. Semuanya ada jawabannya. Saya sampai pernah mengumpulkan itu pertanyaan-pertanyaan aneh tentang ketuhanan itu. Saya kumpulin itu di medsos itu. Ada orang nanya kayak gini. Kalau segala sesuatu itu ada yang mengadakan, yang menciptakan Tuhan siapa katanya? Saya jawab. Ada pertanyaan, kalau seandainya Tuhan itu ada, kenapa harus ada kejahatan di muka bumi ini? Katanya Tuhan Maha Pengasih. Ada juga jawabannya. Kalau Tuhan itu ada, apa ya yang Tuhan lakukan sebelum menciptakan alam semesta ini? Ada jawabannya. Kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa ya nanti manusia itu akan disiksa? Kan yang menciptakan Tuhan juga perbuatan itu. Kenapa manusianya disiksa? Ada jawabannya. Saya kumpulin itu pertanyaan-pertanyaan aneh begitu, jadi satu buku khusus. Bapak bisa cek itu di online, buku seputar ketuhanan. Itu buku saya tulis dari hasil pengamatan dunia media sosial itu. Kata saya nggak ada yang aneh, ini pertanyaan kayak begini. Nggak ada pertanyaan yang susah itu, nggak ada. Semuanya ada jawabannya, dan jawabannya itu ada di kitab-kitab beginian. Kitab-kitab para ulama muslim, cuman nggak langsung. Mereka hanya ngasih kaidah-kaidah, nah kita yang meramu dan mengemas ulang. 400 halaman. Nanti Bapak bisa baca. Nah, kenapa harus kita katakan? Lihat, Imam Dardir menyebutkan wa qudratun, sifat qudrah, sifat azaliyatun, yang azali, yang tidak ada awalnya. Karena dia berada pada zat Allah yang tidak ada awalnya, ya sifatnya juga nggak ada awalnya. Ya ta'at tabiha ijadu kulli mumkinin wa idamu. Yang dengan sifat itu Allah mengadakan dan meniadakan segala sesuatu yang mungkin. Jadi Pak, hidup kita ini di dunia ini, kalau kita menyaksikan kejadian,
peristiwa, baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, kalau dia ini bagian dari alam, kemudian dia diadakan, maka itu bisa ada dengan adanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, muncul pertanyaan sekarang. Allah kan maha kuasa atas segala sesuatu. Qadir ala kulli syai', ala kulli syai'in qadir dalam Al-Quran kan. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Terus kalau begitu Allah berkuasa nggak atas dirinya? Soal, pertanyaan. Anda mengatakan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, dia berkuasa nggak atas dirinya? Atau dengan pertanyaan lain, anak muda zaman sekarang suka ada yang nanya, kalau itu Allah maha kuasa, bisa nggak Allah menciptakan Tuhan lain yang sama seperti dirinya? Berkuasa nggak Allah? Terus ada lagi pertanyaan, kalau Allah itu maha kuasa, bisa nggak Allah menciptakan batu yang sedemikian besar, yang saking besarnya Allah sendiri nggak mampu mengangkatnya? Coba pertanyaan anak muda zaman sekarang tuh. Pertanyaan anak muda zaman sekarang. Bisa nggak katanya Pak, Allah itu menciptakan batu yang sedemikian besar, yang saking besarnya Allah sendiri nggak mampu mengangkatnya gitu loh. Lah, itu pertanyaan itu, lo harus dijawab. Nah, ini jawabannya. Manakala Anda mengatakan bisa nggak Allah itu menciptakan Tuhan atau menguasai dirinya sebagai Tuhan, itu pertanyaan sejak awal udah salah. Sama kayak pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan, itu pertanyaan salah sejak awal. Oke. Kalau ada papan tulis lebih enak sebetulnya saya jelasnya. Mari kita amati sedikit demi sedikit. Mengatakan siapa yang menciptakan Tuhan? Menciptakan Tuhan. Baik, kita analisis, kita amati secara seksama. Kuasa Allah itu tadi kita katakan hanya berkaitan dengan yang mungkin. Kenapa? Karena sifat kuasa itu adalah sifat yang dengannya Allah mengadakan, Allah meniadakan. Berarti sesuatu yang tidak bisa diadakan gak bisa terkait dengan kuasa Allah. Sesuatu yang tidak bisa ditiadakan gak terkait dengan kuasa Allah. Yang terkait dengan kuasa Allah itu sesuatu yang bisa diadakan, bisa ditiadakan. Baik. Susah sebenarnya kalau nggak ada papan tulis. Nah, ini pertemuan yang akan datang papan tulis saja ya. Atau ada sekarang? Bisa dibawa. Ini penting nih anak-anak muda sekarang. Banyak pertanyaan kayak gini. Dan yang nanya kayak gini tuh Pak, saya kan baca nih buku-buku akademis. Itu filosof-filosof besar, Bertrand Russell, Richard Dawkins. Richard Dawkins itu seorang ateis militan. Dia seorang ilmuwan di barat, tokoh ateis terkemuka di barat, namanya Richard Dawkins, punya buku namanya The God Delusion, bukunya bestseller. Itu buku ateis laku. Bertrand Russell, terus siapa lagi tuh yang di itu tuh, yang orang barat itu lupa saya namanya, ada tuh filosof. Pertanyaan kayak gitu tuh. Kata Bertrand Russell, who made God? Bertanya, siapa yang bikin Tuhan itu? Siapa yang, kalau memang alam ini ada yang mengadakan dan mengadakan itu adalah Tuhan, yang bikin Tuhan siapa? Nah, itu pertanyaan salah. Karena mengaitkan kuasa Allah dengan sesuatu yang bersifat wajib. Jadi gini Pak, wajib itu artinya sesuatu yang gak bisa diadakan. Dia tuh ada dengan dirinya sendiri, gak bisa diadakan. Dia tuh ada dengan dirinya sendiri. Kalau mustahil, sesuatu yang tidak ada, mustahil ada. Sesuatu yang mustahil ada. Kalau wajib, mustahil tiada. Tuh lihat nih, ada mungkin, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Ada wajib, tidak mungkin tiada. Tidak mungkin tiada. Kalau mustahil, tidak mungkin ada. Contoh mustahil itu misalnya, orang dikatakan Anda itu hidup sekaligus mati. Mungkin atau mustahil? Oh, angka 4 dengan angka 8. Semua orang berakal sehat akan mengatakan 8 lebih besar dari 4. Ya. Kalau ada mengatakan enggak, 4 lebih besar dari 8. Itu mustahil. Dan makanya salah kalau ada pertanyaan, bisa enggak Allah menciptakan angka 4 yang lebih besar dari angka 8? Itu pertanyaan salah. Karena mengaitkan kuasa Allah dengan sesuatu yang mustahil ada.
Sementara kuasa Allah itu fungsinya mengadakan sesuatu yang bisa diadakan. Sementara yang mustahil nggak bisa diadakan. Itu pertanyaan salah. Sama kayak pertanyaan tadi. Bisa nggak Allah menciptakan batu yang sedemikian besar katanya? Saking besarnya sampai-sampai dia nggak bisa mengangkat batu itu. Itu pertanyaan salah. Mau dijawab bisa salah, mau dijawab nggak bisa juga salah. Karena sejak awal pertanyaannya salah. Kenapa salah? Karena itu mengaitkan kuasa Allah dengan sesuatu yang mustahil. Sementara kuasa Allah hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu gak diadakan. Salah kalau dikatakan Allah itu diadakan. Allah gak diadakan. Karena dia gak diadakan, ya berarti gak bisa diciptakan dong. Manakala Anda bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, itu pertanyaan salah. Karena dengan pertanyaan itu seolah-olah Anda mengandaikan keterciptaan sesuatu yang tidak dapat diciptakan. Siapa yang menciptakan bumi? Itu pertanyaan benar. Siapa yang menciptakan langit? Pertanyaan benar. Karena langit dan bumi bisa diadakan, bisa ditiadakan. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan Tuhan, itu pertanyaan sekali lagi salah. Karena Tuhan bukan sesuatu yang bisa diadakan. Karena kalau dia diadakan bukan Tuhan namanya. Kalau sesuatu diadakan namanya bukan Tuhan tapi makhluk. Kalau sesuatu itu diadakan namanya bukan Tuhan tapi makhluk. Ini pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan itu seolah-olah mengandaikan sosok disebut sebagai Tuhan tapi dia diciptakan, itu mustahil. Kalau sudah diciptakan namanya bukan Tuhan, selesai, itu namanya makhluk. Dengan menyatakan kuasa Allah hanya berkaitan dengan yang mungkin, tidak berarti kita membatasi kuasa Allah, enggak. Bukan berarti membatasi, tapi karena itulah yang sesuai. Allah punya kuasa, kuasanya itu artinya sifat yang dengannya dia mengadakan atau meniadakan. Kalau sekarang kita ada kemudian kita mati, boleh kita katakan kita ditiadakan oleh kuasa Allah, kita diadakan oleh kuasa Allah. Karena kita bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Sementara Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa diadakan atau ditiadakan. Makanya nggak bisa ditanya siapa yang menciptakan Tuhan. Apakah Tuhan menguasai dirinya? Itu pertanyaan salah. Sebagaimana salah kalau ada orang bertanya, bisa nggak Tuhan menciptakan bumi ini bulat sekaligus tidak bulat? Bisa nggak? Mau dijawab bisa, salah. Mau dijawab tidak bisa, salah juga. Yang benar gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah menyalahkan pertanyaan itu sendiri. Pertanyaannya salah sejak awal. Karena Anda mengaitkan kuasa Tuhan dengan sesuatu yang mustahil. Ini hukum akal, wajib, mungkin, mustahil ini Pak, ada di pembahasan awal-awal kitab akidah rata-rata. Kenapa itu dijelaskan di awal? Karena itu sangat penting dalam mengoreksi beberapa hal dalam akidah Islam. Seperti yang kita lihat itu. Nah sekarang orang-orang muslim di luar sana kadang nggak paham tuh apa bedanya wajib, mungkin, mustahil. Saya ulangi, wajib artinya sesuatu yang tidak menerima ketiadaan. Saya ulangi, sesuatu yang tidak menerima ketiadaan. Contohnya seperti apa? Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bisa tiada. Kalau dia dikatakan tiada, ya siapa yang mencipta alam semesta ini? Nah, itu namanya wajib. Sesuatu yang harus ada, gak bisa dikatakan tiada, itu namanya wajib. Ada mungkin sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Nah yang mungkin ini kalau dia ada pasti ada sebabnya. Kalau yang wajib gak ada sebabnya, dia ada dengan dirinya sendiri. Ada namanya mustahil. Kalau mustahil sesuatu yang tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada, namanya mustahil. Berkumpulnya hidup dan mati. Saya ada di dalam masjid sekaligus ada di luar masjid. Itu mustahil. Mustahil, tidak mungkin ada. Mustahil artinya tidak mungkin ada. Kalau wajib artinya tidak mungkin tiada. Kalau mungkin artinya bisa jadi ada, bisa jadi tiada.
Ini yang disebut oleh para ulama muslim disebut sebagai ahkamul akal, hukum-hukum akal. Nih, lihat Pak, gunanya apa? Mempelajari yang beginian. Nanti akan kita jumpai, bukan nanti, kita sering menjumpai dalam kitab suci, dalam penjelasan para ulama muslim hal-hal yang ajaib yang terjadi pada para nabi. Ada, dan sekarang ada anak-anak muda yang bilang, mana mungkin itu? Ada kisah katanya seorang nabi bisa membelah lautan dengan tongkat. Emang mungkin itu? Mustahil itu, gak masuk akal itu. Ada kan Pak orang kayak gitu? Gak masuk akal, ada tongkat kok bisa membelah lautan gitu. Itu dongeng itu. Ada orang-orang kayak gitu yang sekarang, gak masuk akal katanya. Kita membaca kisah Ashabul Kahfi, sekelompok anak muda yang ditidurkan sama Allah dalam ratusan tahun, kemudian bangun dalam keadaan normal. Gak masuk akal itu, gak matching itu kisah kayak begitu. Ada kan orang-orang kayak gitu sekarang. Kita menjumpai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh penguasa pada zamannya, kemudian dia tidak terbakar, bahkan apinya itu menjadi dingin. Kuni barda wassalaman, kata Allah, perintah kepada api itu, jadikanlah kamu itu sesuatu yang dingin. Api itu bukannya bikin panas tapi malah bikin dingin. Sampai-sampai ada riwayat menyebutkan saking dinginnya justru Nabi Ibrahim itu sampai menggigil dengan api itu. Dongeng itu, gak masuk akal itu, gak masuk akal. Atau karomah para wali misalnya, karomah para wali kan ada sebetulnya, karomah itu sebetulnya ada, tapi nggak semuanya benar ya. Kalau kita mendengar kisah karomah tentang fulan, dicek dulu, itu fulan itu siapa? Wali beneran apa wali bohongan? Kalau itu orang yang suka dilebih-lebihkan, bukan orang yang, jadi wali itu punya karomah yang perlu kita catat. Karomah itu Allah berikan sebagai bentuk pemuliaan Allah kepadanya atas keistiqomahannya dalam menjalankan agama. Jadi rata-rata orang yang punya karomah itu orang-orang soleh, orang-orang soleh yang taat beragama. Itu namanya karomah, seorang wali. Kalau ada orang durhaka menampilkan kejadian-kejadian ajaib, itu bukan karomah namanya. Atau orang biasa, kalau orang awam namanya bukan karomah tapi ma'unah. Ulama nyebutnya begitu. Kalau terjadi pada orang yang mengaku sebagai nabi namanya mu'jizat. Kalau terjadi pada orang yang akan menjadi nabi, belum jadi nabi tapi akan menjadi nabi, mengalami peristiwa ajaib, namanya bukan mu'jizat tapi irhas. Irhas, mu'jizat, karomah, ma'unah, apalagi istidraj, itu hal-hal yang luar biasa. Cuma beda objek, ini nabi, ini wali dan lain-lain. Banyak itu kisah-kisah wali. Saya menjumpai itu di kitab. Saya waktu di Mesir itu pernah itu kalau di Mesir itu Pak ada para sufi itu, kelompok tarekat-tarekat tasawuf itu biasanya punya sahah, punya lokasi khusus, mereka berzikir, mereka memberi makan orang fakir dan lain-lain. Itu di sahah itu saya pernah dikisahkan, itu ada salah seorang imam tarekat sufi, salah seorang keturunannya itu bercerita bahwa di antara karomah wali ini, dia itu kalau dalam bahasa Arab itu ahlul khutwah itu jadi orang yang diberikan keberkahan waktu. Sekarang sholat subuh di Masjid Nabawi Cipondo, nanti zuhurnya udah ada di Mekah misalnya. Itu mungkin apa? Ada orang-orang kalau dikasih, gak masuk akal itu, mustahil itu. Itu bukan gak masuk akal Pak. Semua mukjizat para nabi yang tadi saya sebut dan yang belum saya sebut, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Itu adalah sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan, bukan menurut akal. Karena berdasarkan hukum akal itu mungkin semuanya. Iya, kan itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kalau dikisahkan sekarang ada seorang nabi bisa membelah lautan dengan tongkat, menurut akal kita itu bisa jadi benar, bisa jadi enggak, bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Dan yang ada di balik peristiwa itu bukan kuasa seorang manusia, tapi penguasa jagat raya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki terjadinya itu. Secara akal itu tuh mungkin gitu loh. Isra Mi'raj misalnya.
Nabi naik ke langit kemudian dengan jasad dan rohnya. Kok bisa? Kok bisa itu? Ya menurut kebiasaan sih iya, nggak mungkin menurut kebiasaan. Menurut kebiasaan tuh nggak ada orang tidur sampai ratusan tahun kemudian bangun dalam keadaan seger gitu, nggak mungkin ada. Menurut kebiasaan, bukan menurut akal. Karena berdasarkan hukum akal itu mungkin, apalagi yang menciptakan itu, yang menghendaki itu bukan kuasa hamba, melainkan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala-galanya. Mungkin saja. Dibedakan tuh antara mungkin secara akal, bedakan antara sesuatu yang mustahil menurut akal dengan mustahil menurut kebiasaan. Kalau sesuatu itu dikatakan mustahil menurut kebiasaan, kayak tadi itu, mukjizat itu mustahil menurut kebiasaan, hakikatnya dia mungkin secara akal dan itu terjadi. Jadi jangan bilang nggak masuk akal. Enggak, menurut akal itu mungkin, tapi itu bertentangan dengan kebiasaan. Kenapa harus bertentangan dengan kebiasaan? Karena itu adalah bukti kenabian. Mereka adalah para nabi, Allah berikan keajaiban supaya orang yakin dengan kenabiannya. Sebagai bukti kenabiannya muncul dalam diri mereka hal-hal yang luar biasa yang tidak ada di alam semesta. Itu sebagai bukti kenabian. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita koreksi. Selebihnya saya berharap ada tanya jawab. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi beberapa pelajaran yang sangat penting yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin bisa menjadi benteng bagi kita supaya kita terhindar dari pemahaman Wahabi dan Salafi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.